Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan subscriber yang ada di SMP Nurul Faroh maupun SMK Nurul Faroh maupun Pondok Pesantren Nurul Faroh dan kalian semua yang melihat video ini, saya ucapkan selamat pagi. Ya, sudah lama nggak podcast ini, Pak. Mungkin hampir libur 1 bulan atau berapa, Pak ya? Terakhir itu siapa ya? Pak Alfa tentang peternakan. Mungkin 1 bulan ya. Hari ini karena memang tidak ada waktu, Pak Amin juga sibuk ya. Pak Amin juga sibuk, saya juga sibuk. Hari ini alhamdulillah kita dapat waktu yang bagus, cocok. Hari ini kita bahas itu, Pak. Karena memang korbannya sudah banyak, yaitu tentang tidak jauh-jauh lah dari peternakan. Peternak mamalia atau sapi. Ya, yang lagi viral saat ini adalah banyak sapi-sapi yang ada di Lumajang, khususnya Lumajang. Bahkan bukan Lumajang saja, Pak ya. Malang juga kayaknya ada. Hampir beberapa kota ya. Tentang wabah penyakit PMK. PMK ya? Apa itu? Penyakit Mulut dan kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku. Oke, sebelum kita lanjut materi ini, saya akan memperkenalkan dulu narasumber pada hari ini atau pagi hari ini ya. Monggo, Bapak silakan perkenalan dulu lah biar teman-teman juga tahu. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tibi qulubina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faroh dan juga Kepala Sekolah SMK Nurul Faroh, dan juga tak lupa yang ada di sebelah kanan saya, Bapak Muhammad Nuruddin Iqbal SAG. Kuali, Pak. Nuruddin Muhammad Iqbal. Kebalik. Maaf, yang saya hormati Bapak Nuruddin Muhammad Iqbal. Keluarga saya itu emang Muhammadnya di tengah semuanya. Dari keponakan sepupu itu Muhammadnya di tengah. Biasanya kan di depan ya. Ayo. Dan juga tak lupa buat semua yang menyaksikan video pada hari ini, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya kebetulan diajak podcast oleh Bapak Nuruddin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Amin. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Jember. Negeri Jember ya? Politeknik Negeri Jember, jurusan peternakan. Loh, Pak Alfa kemarin juga Politeknik Negeri Jember? Iya. Iya. Pak Alfa itu dulu kakak kelas, Pak. Oh, kakak kelas. Insya Allah jaraknya 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Kemudian untuk saat ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengajar di SMK Nurul Faroh dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan peternakan. Sudah, Pak, itu. Oh iya, sudah. Terus sudah beristri atau berkeluarga? Belum, Pak. Belum. Ya, apa? Gimana enaknya? Apa mau dipromosikan juga seperti Pak Alfa kemarin? Barangkali nanti teman-teman, ini di samping saya itu ada Bapak Amin, Al-Amin, STMPT ya? Apa, Pak? STRPT. STRPT itu apa kepanjangannya itu? Sarjana Terapan Peternakan. Terapan peternakan. Oh iya, luar biasa lah. Umurnya, Pak? Umur sekarang 27, Pak. 27 tahun, alhamdulillah. Jadi setelah lulus terus diterima di SMK Nurul Faroh itu sejak tahun berapa sebenarnya? Baru masuk di SMK Nurul Faroh itu
Insya Allah bulan Maret 2020. 2020, sekarang 2020, hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih udah Mbak ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau memang berminat, saya promosi lagi nih. Lagi. Nanti chat admin kalau memang berminat. Ya. Ini Pak Amin, sawahnya banyak, motornya banyak, rumahnya punya. Belum beristri, silahkan lah. Nanti yang mau ta'aruf hubungilah admin. Ya, di bawah ini nih admin, langsung aja chat yang ada di situ atau di kolom komentar. Oke Pak, kita kembali ke permasalahan yang ada tentang PMK ini atau tentang penyakit mulut dan kaki. Saya melihat kemarin, kalau nggak salah di Tribun News, itu penyampaian yang sudah mengena sapi itu hampir 420. Itu pada bulan Mei. Sekarang bulan Mei, Juni ya sekarang ya. Juni. Sekarang banyak sekali, bahkan saya melihat berita-berita itu banyak yang mati, Pak. Banyak yang mati, tidak bisa diatasi. Padahal kalau orang Jawa menyebutnya sapi itu adalah rojo koyo. Jadi tabungan yang kaya sebenarnya. Ya, oke Pak, kita lanjut ke materi sebenarnya. Gini Pak, pertama yang saya tanyakan dulu tentang kan kebanyakan di Lumajang ini beternak sapi dan biasanya apa? Kambing ya. Sapi kambing. Peluangnya itu bagus atau enggak sih Pak peternak sapi? Kalau kemarin kata Pak Afa yang peternak unggas itu ya sebenarnya peluangnya sangat bagus sekali, bisa limbah-limbah makanan dikasihkan. Kalau peternak yang skala besar atau disebut mamalia inilah, sebenarnya peluangnya di Lumajang ini bagaimana Pak? Kalau peluang usaha khususnya di Kota Lumajang Pak, ya. Kalau di Lumajang sendiri itu peluang buat peternak ruminansia seperti sapi, kambing dan domba itu peluangnya cukup besar. Soalnya dikarenakan untuk perkebunan atau hijauan pakan ternak yang berupa rumput atau legum itu cukup banyak. Masih banyak ya di Lumajang ya, banyak sawah-sawah. Lahan pertanian itu masih luas. Jadi peluangnya besar. Apalagi di daerah saya itu di desa Selawarawan, Kecamatan Pasirian, itu di sana hampir semua masyarakat itu beternak sapi ataupun kambing atau domba. Soalnya itu juga buat sampingan, Pak. Jadi selain punya sawah, jadi nanti pulangnya itu membawa hijauan, pakan ternak. Sekalian ya dari sawah ya. Buat peternakan. Pak Amin sendiri kalau di rumah? Kalau saya di rumah, kalau dulu pelihara sapi Pak. Pelihara sapi. Kalau sekarang sapinya nggak ada, pelihara kambing. Kenapa kok pindah kambing Pak? Itu karena itu Pak. Kemarin itu keluarga itu masih lebih sibuk ngurusin di pertaniannya Pak. Jadi untuk sapinya dijual buat modal pertanian, terus ada sisa modal buat kambing. Kayaknya ada banyak nih kambingnya Pak Amin nih. Berapa Pak? Alhamdulillah sekitar nggak banyak. Berapa? Cukup lah. Ada 10 Pak. 10 kalau laku 2 juta. Wah 20 Pak. Iya. Waduh, Masya Allah. Jadi Pak Amin ini kalau di rumah beternak sama bertani ya. Karena kemarin tuh saya juga dibawain jeruk ya. Berapa pohon jeruk Pak yang Bapak Amin punya? Kalau jeruk itu punya keluarga. Punya keluarga ya. Saya cuma bantu. Kalau libur ya bantu. Besok kan dapat warisan jeruk itu juga. Oke Pak, kita kembali ke PMK nih. Sebenarnya penyebab virus ini Pak, pokoknya saya itu melihat di televisi atau berita-berita itu kasihan Pak sebenarnya.
Yang dulunya sapinya mau dijual harga 25 juta, kok besoknya udah mati. Sebenarnya kasihan. Penyebabnya itu sebenarnya karena apa, Pak? Penyebab virusnya ini. Kalau PMK yang saat ini kan itu rata-rata memang menyerang mulut dan kaki, Pak. Iya, mulut dan kaki. Kalau jenis virusnya itu masih belum diketahui. Cuma dengan sasaran yang sama yaitu mulut dan kaki dan juga penularannya yang cukup cepat, itu ya masyarakat khususnya memang sangat bingung, Pak. Apalagi untuk sapi-sapi yang penggemukan. Jadi bobotnya sudah besar, kemudian diserang kakinya atau mulutnya itu kebanyakan langsung tidak bisa berdiri. Jadi tanda-tandanya kalau sudah terkena wabah itu tidak bisa berdiri ya. Kalau secara fisiknya itu gimana, Pak? Tanda-tandanya? Kalau yang di rumah itu ya saya sempat melihat punya masyarakat di rumah di Pasirian. Itu kalau masih gejala itu biasanya untuk di bagian mulut itu sudah lembab. Jadi sebelum lendir itu keluar, mulut ini sudah lembab dan saat itu makanannya sudah mulai menurun. Sedangkan untuk yang di kuku biasanya misalkan masih gejala itu sudah agak pincang, Mbak. Jadi sebelum luka itu sapi itu sudah agak pincang gitu. Dan itu kalau tidak segera diobati, untuk yang di mulut itu nanti keluar luka. Kayak sama di kukunya juga sama. Lukanya itu seperti apa biasanya? Biasanya kalau yang di mulutnya itu nanti kulitnya itu langsung pecah. Oh, langsung kayak ya gitu itu ya? Nah, pecah. Ya. Kukunya juga sama. Jadi perbatasan kuku sama kulitnya itu nanti luka. Oh gitu ya. Nah, virusnya ini datang dari mana, Pak, sebenarnya? Kemarin kan sudah corona ini, masyarakat Indonesia semuanya kena. Sekarang kok ada virus lagi untuk hewan. Saya itu sebenarnya Pak, merasakan banget ya, Pak. Kepedihan yang dialami nih, Pak. Sekarang setelah menyerang manusia, sekarang menyerang hewan. Ada virus lagi PMK ini. Banyak yang mati juga. Sebenarnya virus ini berasalnya dari mana? Atau penyebab virus ini datang lah. Itu apa yang menyebabkan virus ini ada sebenarnya? Kalau untuk mungkin asal usul virusnya ya, Pak, itu saya kurang tahu juga, Pak. Cuma itu kemarin itu kebanyakan memang untuk mengatasi yang penyakit saat ini, penyakit PMK itu yang harus diutamakan oleh peternak itu tentang kebersihan sapi dan kandangnya. Kebersihan kandang ya udah pasti itu, Pak. Lagi ke awal kebersihan kandang dan ternaknya. Jadi setiap hari harus disiram terus ya, atau dimandiin terus itu. Kebanyakan di rumah itu sekarang orang-orang itu sangat memperhatikan kebersihannya. Ya karena sudah ada PMK ini, Pak. Sadar. Kayak kita dulu nggak pernah pakai masker, terus pakai masker sekarang nggak pakai lagi. Terus bahkan ada beberapa orang kalau di desa itu bilang untuk saat ini ya mungkin untuk manusianya itu sudah penyakitnya sudah reda, tidak ada penyakit sudah tidak berkembang, malah ganti ke ternaknya, khususnya ternak ruminansia. PMK. Terus selain solusi pembersihan kandang dan hewannya, terus apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi virus ini, Pak? Itu yang saya ketahui untuk yang di desa saya itu kebanyakan masyarakat itu sudah memanggil untuk menyuntikkan ternaknya, Pak. Jadi sudah memanggil beberapa dokter hewan yang ada di setiap desa masing-masing. Jadi sudah disuntikkan dan juga ada pula yang sudah diberikan obat luar, Pak. Jadi obat luar. Sudah sudah disuntik, kemudian peternak itu dikasihkan obat